Hotroom, Hotman tidak bosan-bosannya menyarankan kepada putra-putri di rumah, usahakanlah agar bapak ibu kamu yang sudah umur 50 tahun ke atas rutin minum kopi, khususnya kopi kesayangan Hotman, kopi luwak hitam premium. Karena apa? Kalau sampai nanti penyakit lupa ingatan, bayangkan sakitnya kalau orang tua kamu tidak kenal kamu lagi. Sudah banyak contoh kasus. Dan secara medis penelitian, sering minum kopi adalah salah satu cara mencegah daya ingat. Mencegah lupa daya ingat. Ya. Jadi selalulah kopi luwak hitam premium. Lihat Hotman Paris 43 tahun sebagai pengacara. Nama aspri saya sudah hampir 700. Ingat saya semuanya, belum lagi kecantikannya. Kopi luwak hitam premium. Pak Trubus, gimana rasanya pandangan Anda? Orang sudah ditahan tapi ternyata tidak berbuat. Kemudian apakah nama baiknya, pemulihan nama baiknya bisa terjadi atau bagaimana? Iya, kalau dalam konteks kebijakan publik sebenarnya itu bisa pemulihan nama baik. Akan tetapi kan persoalannya publik itu sebenarnya yang dituntut kan persoalan transparansi biasanya begitu. Keterbukaan seperti apa prosesnya. Jangan kemudian selalu lempar ini yang satu berpendapat begini, akhirnya tidak ada ujung pangkalnya, dalam arti kemudian publik melihat seperti ada drama di dalam diskusi itu. Yang kedua, memang publik juga melihat ada perlunya akuntabilitas. Siapa yang bertanggung jawab di situ? Itu kan. Jadi tadi ada surat yang mengatakan satu dari pengalihan, yang satu dekat penahanan. Ini kan sesuatu harus ada yang bertanggung jawab. Publik tahu kok, logika publik jelas bahwa itu ada kesengajaan. Kenapa kemudian itu tidak ada satu kepastian? Kan publik kan menuntutkan seperti itu. Jadi sebaiknya korban ketidakadilan ini harusnya berhak mendapatkan apa, Pak? Uang negara tidak ada ganti rugi. Nggak cukup uang, Pak. Iya, harga minyak lagi naik, Pak. Iya, memang mereka tetap dapat haknya karena memang publik itu bagian dari dari proses itu sendiri, sebagaimana dia ia berpikir saya sebagai warga negara harus punya hanya kewajiban, tapi juga punya hak, begitu. Jadi itu yang harus ditegaskan. Yang kedua, ada pemikiran bagaimana kemudian agar hak-hak itu merasa tidak diabaikan, ada perilaku diskriminatif. Ini kan kesan diskriminatif kan tinggi. Kenapa terhadap AMSAL mereka ditahan, tapi kepada butuh jaksanya sampai hari ini tidak ada penjelasan seperti apa. Jadi menurut Bapak sebaiknya Kajarinya ini dan Oknum Jasa segera juga ditindak, jangan lama-lama begitu? Iya, jangan lama-lama karena publik menghendaki segera ada istilahnya itu penindakan kepada yang bersangkutan. Menurut Bapak masih sudah tepat nggak oknum seperti ini? Jangan ada lagi di bumi penegakan hukum. Pecat begitu? Iya, harusnya dipecat, selesai. Jadi begitu, supaya supaya nanti tidak ada istilahnya meniru lagi. Di kemudian hari akan ada persoalan-persoalan yang sama. Nah, efek jerak itu kan pengertian publik adalah jangan sampai terulang. Nah, kalau ini nanti dibiarkan terus jadi drama itu putar-putar seperti itu, yang terjadi seperti apa? Kemudian itu ada muncul bahwa orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kewenangan karena dia jaksa kan punya akses dan segalanya, berarti dia adalah orang yang kebal hukum. Sementara orang yang istilahnya AMSAL ini sebagai warga biasa diperlakukan sebagai orang yang mudah sekali. Apakah Bapak ngakui bahwa AMSAL ini baru satu titik kecil dari malpraktek hukum di negeri ini? Iya, karena hanya satu kebetulan viral. Kemudian viral, tapi sebenarnya itu kan fenomena gunung es. Selama ini publik melihat seperti itu. Ada persoalan-persoalan yang masih banyak di dalam publik, di mana kemudian ketika penegakan hukum itu kan kalau teorinya Lawrence Friedman kan ada persoalan struktur sama budaya hukum, selain ada substansi di situ. Komisi Kejaksaan, kalau Pak Komisi Kejaksaan kalau dipecat, apakah Komisi Kejaksaan akan mendukung? Ya, kalau memang dari hasil pemeriksaan mengarah demikian, ya nggak ada masalah. Kita dukung-dukung saja. Hanya kan memang kita juga sama dengan kasus AMSAL, kita harus dudukkan dengan posisi yang tepat. Untuk yang Kajari ini juga kita harus dudukkan pada posisi yang tepat. Nanti dari hasil pemeriksaan itu akan mengarah kemana? Nah, apakah mengarah ke pemecatan, apakah mengarah ke yang lainnya? Nah, itu nanti hasil seperti apa kita akan dukung.
Kesalahannya kan sudah gamblang dan nyata. Kenapa Bapak belum berani mengatakan pecat ini kan tugas Bapak? Ya, ya tentu kan dasarnya tetap hasil pemeriksaan ya Bang. Kalau secara pribadi kan tentu karena saya mewakili Komisi Kejaksaan kan tidak bisa kemudian menyatakan, oh saya dukung, setuju, pecat. Gitu beda dengan Pak Trubus. Pak Trubus kan mewakili secara pribadi. Tapi kalau konteksnya kemudian Komisi Kejaksaan tentu harus ada proses pemeriksaan dan segala macam. Nah, kalau hasilnya mengarah kepada pemecatan, kenapa tidak? Kalau hasilnya kemudian berkata yang lain, tentu kan misalnya nih sebagai contoh, ternyata kemudian ada taruhlah misalnya ada fakta-fakta lain yang kemudian yang selama ini belum terungkap ke publik akhirnya terungkap. Nah itu mungkin fakta itu bisa kemudian memberatkan atau kemudian fakta itu bisa meringankan. Kalau faktanya mengarah kepada yang memberatkan, tentu mendukung kepada pemecatan. Tapi kalau faktanya kemudian mengarah kepada yang meringankan, tentu sanksi yang lain bisa jadikan demikian. Tentu sekali lagi berdasarkan nanti pemeriksaan yang dilakukan mengarahnya kemana kita dukung. Kalau mengarahnya kepada pemecatan kita dukung saja. Terima kasih Bapak Komisi Kejaksaan. Pak, ada satu yang mengganjal. Komisi 3 sekarang populer dengan RDP ya, dengan pendapat RDPU ya. Oke, tapi ada satu Pak yang di akun saya itu jutaan komen. Yes. Kasus Pandi, ABK kapal yang dituntut hukuman mati. Sudah datang ke Bapak minta maaf. Jaksanya datang, tapi pulang-pulang malah dia banding. Artinya tuntutan mati tetap hidup. Kok jaksanya nggak dipanggil lagi Pak? Ya, kita tetap akan kembali melakukan evaluasi atas pelaksanaan keputusan-keputusan RDPU yang sudah kita keluarkan. Dia membangkang atau apa itu namanya? Menurut Bapak gimana? Ya, nanti akan kita sampaikan pada RDPU berikutnya ya, kita panggil pihak-pihak yang terkait. Jadi kalau di level tersebut memang tidak melaksanakan, kita panggil atasannya nanti. Jadi kita akan panggil atasannya, kita pertanyakan bagaimana keputusan Komisi 3 yang harusnya dilaksanakan tapi tidak dilaksanakan. Oke, kembali kepada Amsal Sitebu. Apalagi Bapak yang mau jadi gini, jelaskan kepada publik di sini. Pak Hotman ya, kata Pak Hotman tadi kan Komisi 3 kali ini banyak sekali menggelar RDPU dan lain sebagainya. Ini soal fenomena gunung es. Betul, ini fenomena gunung es. Karena itu kami melakukan 2 pendekatan ya dalam bagaimana memastikan rakyat kecil ini mendapatkan keadilan. Yang pertama sudah kami lakukan yaitu membentuk KUHP dan KUHAP baru. Kita tahu ada nilai-nilai yang sangat reformis di dalamnya ya kan. Pengacara berhak mendampingi saksi. Peralihan dari keadilan restitutif ke keadilan substantif ya kan ya. Bagaimana bahkan ini lebih maju daripada konstitusi karena kita mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian hukum. Kalau 28D ya cita hukum kita itu kan kepastian hukum yang adil itu equal. Adil pasti equal. Tapi di kita ya di pasal 36 ya KUHP ya justru harus mendahulukan keadilan apabila terjadi pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum. Jadi, keadilan dikedepankan. Jadi yang substansi itu kan keadilan, bukan kepastian hukum. Nah ini hal-hal baru yang mungkin belum bisa sepenuhnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum kita. Salah siapa? Karena itulah kami satu sudah melakukan sosialisasi, yang kedua ya ini RDPU ini. Ada mungkin sekitar 500-an permohonan RDPU setahun terakhir Pak Hotman. Yang kita gelar RDPU itu mungkin 50 lebih dikit atau kurang dikit seingat saya ya. Sebagian besar lainnya itu bisa selesai dengan kita berkoordinasi. Ya kita telepon ke satuan kerja terkait, ini ada persoalan begini, bagaimana? Siap Pak, kami selesaikan, ya kan? Ini ada begini gimana? Siap Pak, kami selesaikan. Sebagian besar selesai begitu. Yang masuk ke Komisi 3. Tapi untuk sesuatu yang sangat urgent, ya, daripada menyudutkan institusinya, ya, sangat mendesak, maka kita gelar RDPU seperti ini. Dan ini juga ya perlu juga untuk memberikan pesan kepada aparat penegak hukum bahwa sekarang sudah ada transformasi yang sangat ekstrim dari KUHP lama, KUHAP lama ke KUHP baru, KUHAP baru. Benar-benar jalannya itu. Kalau enggak,
bahkan ada sanksinya. Ya. Bukan hanya etik administrasi, bahkan pidana. Pak Hotman, Ya. ingat ya, zaman Pak Hotman dulu kita berprofesi sebagai advokat, yang paling gampang dikriminalisasi itu advokat, terancam hukuman. Ya. Sekarang di KUHP baru, advokat bahkan mendapatkan imunitas. Ya. Tidak bisa dituntut sepanjang tidak menyalahi kode etik. Ya. Kan ya? Di KUHP yang baru, kebalik juga. Dulunya penegak hukum bebas, ya bukan nih kalau telah melakukan kesalahan nggak ada sanksinya. Sekarang terancam sanksi, etik, administrasi, bahkan pidana. Sama aja, dia menahan orang tanpa hak, sama aja merampas kemerdekaan. Cari pasalnya di KUHP, ya kan ya, merampas kemerdekaan pasal apa? Dia melakukan pemalsuan surat misalnya ya, cari ada pasalnya di Ya. KUHP. Nah ini semua bisa diterapkan, makanya haruslah berhati-hati, harus mawas diri. Para penegak hukum kita ini sekarang mengedepankan profesionalisme.